Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul renungan hari ini, tidak ada rahasia. Bagaimana jika Anda menemukan obat untuk kanker? Bagaimana jika Anda mengetahui cara mencegah anak-anak mengetahui rasa sakit dari penyakit dan kematian? Apakah Anda akan membagikannya dengan dunia? Atau apakah Anda akan menyimpannya sebagai jaminan? Saya berpikir bahwa kita semua akan dengan bebas membagikan informasi ini kepada siapapun dan semua orang. Kita telah diberi obat yang jauh lebih penting daripada hidup atau mati. Obat yang Tuhan berikan kepada kita menyembuhkan penyakit abadi dan mengubah arah wilayah jiwa yang tak terbatas. Yesus memerintahkan murid-muridnya, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Matius 10 ayat 8. Seharusnya tidak ada rahasia dalam hal apa yang telah Tuhan nyatakan. Sejak awal, dosa berdiam di hati manusia. Tuhan memaparkan bagaimana Dia akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Tuhan tidak menyembunyikan jalan menuju keselamatan. Begitu juga kita. Yesus menegaskan bahwa Ia datang untuk semua orang. Dia tidak menjual tiket untuk pengajarannya. Dia tidak menolak mereka yang tidak memenuhi kriteria tertentu. Dia membawa pesannya kepada banyak orang. Bayangkan jika Dia diam tentang mengapa Dia datang. Bayangkan jika kitab suci tidak diajarkan, tidak ada perumpamaan, tidak menceritakan waktu Yesus berinteraksi dengan orang banyak. Bagaimana kita tahu jika kita tidak diberitahu? Syukurlah Tuhan telah menjadi pemberi informasi, menyingkap misteri surga. Daniel 2 ayat 21-22 mengatakan, Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Yakobus 1 ayat 5 juga menjanjikan kita, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Jika Tuhan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma, mengapa kita tidak memberi kepada orang lain? Mungkin jika seseorang bertanya kepada kita tentang iman kita akan membagikannya. Tetapi apakah kita menawarkannya tanpa diminta? Tepat setelah menjelaskan perumpamaan tentang penabur kepada para pengikutnya, Yesus memberitahu kita untuk tidak menyembunyikan pelita di bawah gantang. Apa yang telah diungkapkan kepada kita perlu melewati pikiran ke mulut kita. 2 Timotius 4 ayat 2-5 berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Tidak semua orang akan mendengar kita. Banyak orang membenci terang. Banyak yang akan lari darinya, dan bahkan lebih mencoba yang terbaik untuk mengabaikannya sama sekali. Tanggapan orang lain terhadap terang yang kita bagikan seharusnya tidak menjadi fokus kita. Ingat, penabur menyebarkan benih di semua jenis tanah. Fokus kita perlu pada Kristus. Jika kita fokus pada hidup dan berbagi seperti Kristus, kita tidak akan membeda-bedakan atau menyembunyikan kebenaran. Kita akan berjalan dalam keberanian yang diselimuti oleh kasih. Kita akan memancarkan terang kebenaran ke seluruh dunia, dan dunia akan selamanya diubah olehnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.